Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya mana? Ya, berdoa dipimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Anak-anak semuanya sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah pagi hari ini diberikan suasana yang cukup syahdu, tapi kita tetap bersyukur dan semangat untuk menjalani aktivitas kita belajar. Dan semoga niat kita belajar mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Anak-anak, kalian sudah siap belajar? Sudah. Kita belajarnya fikih tentang zakat ini. Nah, coba bukunya sudah disiapkan? Sudah. Ya, yang belum disiapkan, disiapkan. Coba ini Mas bosnya dirapikan nih. Ya, coba lihat. Ya, sudah dimasukin ya, yang laki-laki. Baik. Sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru mengabsen dulu. A2 hadir? Hadir. Azza hadir? Aisyah? Aisyah hadir ya. Uin? Sakit. Bara? Ya, wow. Ya banyak yang nggak masuk ya pagi ini. Ya, mudah-mudahan yang sakit oleh Allah diberikan kesembuhan ya. Amin. Belva? Izin ya. Caca? Izin. Terus Osa? Izin. Putri? Hadira. Al? Angga? Izin. Ya, baik. Ya sudah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan sekali lagi yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Amin. Nah, kemudian anak-anak yang Pak Guru hormati, yang saya hormati, kita akan belajar fikih dan tujuan dari belajar ini adalah kalian nanti menunjukkan sikap kemauan berzakat fitrah dengan benar ya. Jadi harapannya nanti kalian bisa berzakat fitrah, mau membayar zakat fitrah dengan benar. Kemudian nanti bisa mengamati, melakukan contoh atau aplikasi dari membayar zakat pada akhir bulan Ramadan ya. Kemudian tujuan belajar kita adalah nanti menjelaskan pengertian dari zakat fitrah. Paling enggak kalian mengerti apa sih zakat fitrah itu ya enggak? Nah, sehingga kalian ketika mengamalkan zakat fitrah mengerti oh ini yang dimaksud zakat fitrah itu. Kemudian setelah itu nanti di akhir itu kita ada diskusi kelompok ya, ada diskusi kelompok mengenai tentang zakat fitrah ini. Baik, anak-anak. Nah, kita memulai materi yaitu zakat fitrah. Nah, ada yang sudah tahu zakat fitrah itu apa? Pernah nggak membayar zakat fitrah? Pernah. Berapa kali Mas Adil bayar zakat fitrah? Ya paling pas itu Ramadan. Pas Ramadan, iya. Kalau Mbak Putri bayar fitrah zakat fitrahnya kapan? Malam takbiran atau sebelum takbiran? Gandum, beras, roti ada nggak? Jarang-jarang tapi ya. Tujuannya apa?
Sagu. Yang di Papua itu kan makannya sagu. Nah, jadi membayar zakat fitrah wujudnya adalah makanan pokok. Tergantung apa yang dimakan. Kalau Mas Abil makannya jagung, nah berarti Mas Abil membayarnya dengan jagung yang kualitasnya bagus. Mbak Loli, nah makanannya apa? Nasi. Berarti Mbak Loli harus bayar zakatnya itu dengan beras yang kualitasnya bagus. Minimal kualitasnya adalah seperti yang dimakan sehari-hari. Misal kalian makan beras tipenya adalah R. Nanti apa yang dimakan? Kalau Mas Abil makannya jagung, nah berarti Mas Abil membayarnya dengan jagung yang kualitasnya bagus. Mbak Loli, nah makanannya apa? Nasi. Berarti Mbak Loli harus bayar zakatnya itu dengan beras yang kualitasnya bagus. Minimal kualitasnya adalah seperti yang dimakan sehari-hari, ya. Atau raja lele. Nah, ya. Jadi minimalnya adalah kalau sudah makanannya setiap hari dimakan, misal makannya beras raja lele, ya harus dengan raja lele. Zakat hukumnya fardu ain. Bagi siapa? Bagi hukumnya apa tadi? Fardu ain. Setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Kapan Pak Guru membayar zakat fitrah? Ada yang tahu kapan bayar zakat fitrah? Bulan Ramadan. Pak Guru, saya bayar zakat fitrah nanti kalau Idul Kurban boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, tadinya dari awal Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri itu waktu pembayarannya. Nah, contoh ini. Nah, ini adalah beras IR. Ini Pak Guru kurang satu. Nah, IR. Pak Guru sering makan, mayoritasnya itu makan beras IR. Ya. Maka yang Pak Guru sarankan adalah beras yang tipenya IR, yang kualitasnya masuk juga bagus, ya. Nah, kalau bisa beras ini zakatnya yang lebih baik lagi. Nah, kemana kalian biasa membayar zakatnya? Bisa di rumah masing-masing, ya. Fakir miskin, ya, 8 asnaf itu, ya. Fakir miskin. Ke masjid ada nggak? Kamu di masjid apa langsung ke orang miskin? Miskin. Nah, Pak Guru, kalau bayar zakat di rumah zakat boleh nggak? Boleh. Contohnya ada Basnas, ya nggak? Basnas itu apa, Mbak? Badan Amil Zakat Nasional. Dan masing-masing organisasi pun juga ada lazisnu, ada lazismu. Boleh bayar di situ. Pak Guru, saya rumahnya dekat dengan orang miskin, boleh nggak langsung ngasih ke orang miskin? Boleh, ya, begitu. Nah, kemudian anak-anak semuanya, setelah Pak Guru menjelaskan pengertian zakat dan sebagainya, seluruh tentang zakat, jadi perintahnya adalah wajib, beriringan antara perintah sholat dengan membayar zakat. Wa aqimus sholat wa atuz zakat. Kalau orang sudah menegakkan sholat, maka dilanjutkan mengamalkan perintah zakat. Perhatikan coba ini Pak Guru. Tampilkan suasana
orang membayar zakat ya. Diperhatikan dengan baik. Nah, bayar zakat bulan. Oh. Wah, suasananya ya. Anak-anak semuanya. Nah, kemana kalian biasa membayar zakatnya? Bisa di rumah masing-masing ya. Fakir miskin ya, 8 asnaf itu ya. Fakir miskin. Betul. Ke masjid ada nggak? Kamu di masjid apa langsung ke orang miskin? Miskin. Nah, Pak Guru, kalau bayar zakat di rumah zakat boleh nggak? Boleh. Contohnya ada Basnas, ya nggak? Basnas itu apa, Mbak? Badan Amil Zakat. Nah, bagaimana suasananya di kampung ketika membayar zakat seperti ini? Rasanya apa? Senang. Terus apa lagi? Apa yang kamu rasakan? Bahagia. Kenapa sih kalian kok rasanya senang? Soalnya, yang keras suaranya. Soalnya Senang bisa membayar zakat. Senang bisa membayar zakat. Bagus. Jadi salah satu kebanggaan orang Islam adalah ketika mampu bisa berbuat sesuatu yang baik, bisa membayar zakat. Sebab berapa banyak orang-orang yang tidak mampu membayar zakat, maka harus bersyukur ya. Ketika seseorang sudah bersyukur, maka yang muncul adalah kebahagiaan ya. Ketika Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, kemudian Allah minta untuk membayar zakat, kita membayar zakat, maka perasaan kita menjadi bahagia senang. Baik. Nah, begini, dalam realitanya anak-anak, ini akhirnya Pak Guru cerita. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu kan biasanya dengan banyaknya orang-orang mudik, ya enggak? Banyak orang dari kota datang ke desa mudik. Tahu mudik apa enggak? Mudik itu apa? Pulang kampung, ketemu sanak saudara dan lain sebagainya. Ini ceritanya karena sering terjadi juga demikian. Seseorang atau keluarga ya mudik dari Jakarta ke tempat asalnya di Jawa Tengah. Biasanya kan pemudik paling banyak kan Jawa Tengah ya, merantau ke Jakarta. Nah, mereka berpuasa sebulan atau mungkin H-7 ya, H-7 mereka pulang. Atau biasanya malam takbiran, ya enggak? Malam takbiran. Jadi dari Jakarta misal menuju sini Banyumas ya. Kalau mudik itu jalanan rame apa sepi? Rame. Kalau rame biasanya terjadi apa? Macet. Selain macet apa lagi? Padat ya. Nah, biasanya kondisi badan sehat apa enggak? Enggak. Sehingga dengan badan yang lelah, capek, ngantuk, bagaimana menurut kalian? Nah, silakan, ada pertanyaan tentang video ini? Apa ini keberapa? Orang senang membayar zakat.
orang sedang membayar zakat. Di mana orang bayar zakat? Di masjid atau musola. Nah, bagaimana suasananya di kampung ketika membayar zakat seperti ini? Rasanya apa? Senang. Terus apa lagi? Apa yang kamu rasakan? Bahagia. Kenapa sih kalian kok rasanya senang? Soalnya yang keras suaranya. Soalnya senang bisa membayar zakat. senang bisa membayar zakat. Bagus. Jadi salah satu kebanggaan orang Islam adalah ketika mampu bisa berbuat sesuatu yang baik, bisa membayar zakat. Sebab berapa banyak orang-orang yang tidak mampu membayar zakat, maka harus bersyukur, ya. Ketika seseorang sudah bersyukur, maka yang muncul adalah kebahagiaan, ya. Ketika Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, kemudian Allah minta untuk membayar zakat, kita membayar zakat, maka perasaan kita menjadi bahagia senang. Baik. Nah, begini, dalam realitanya anak-anak, ini akhirnya Pak Guru cerita nih. Biasanya kalau di bulan Ramadan itu kan biasanya dengan banyaknya orang-orang mudik, ya enggak? Banyak orang dari kota datang ke desa mudik. Tahu mudik apa enggak? Mudik itu apa? Pulang kampung, ketemu sanak saudara dan lain sebagainya. Ini ceritanya karena sering terjadi juga demikian. Seseorang atau keluarga ya mudik dari Jakarta ke tempat asalnya di Jawa Tengah. Biasanya kan pemudik paling banyak kan Jawa Tengah ya, merantau ke Jakarta. Nah, mereka berpuasa sebulan atau mungkin H-7 ya, H-7 mereka pulang. Atau biasanya malam takbiran, ya enggak? Malam takbiran. Jadi dari Jakarta misal menuju sini Banyumas ya, 3 celah. Nah, kisahnya begini, ada orang yang seperti itu, malam hari, malam takbiran, kemudian mudik, tapi belum sampai perjalanan, padahal karena badannya lelah, ngantuk, capek, akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kecelakaan di jalan, meninggal dunia. Padahal belum sempat membayar zakat. Puasanya full, tapi giliran mau mudik, niatnya malam hari berzakat di rumah, kan biasanya gitu ya. Malam sore-sore sampai ke rumah maghrib, nanti habis maghrib sholat isya baru bayar zakat di musola kayak gini ya. Ya, tapi waktu di jalanan itu terjadi kecelakaan, akhirnya meninggal dunia padahal belum zakat. Nah, ini jadi banyak kasus yang seperti itu. Anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan membagikan sebuah ini apa namanya? Nah, silakan kalian tulis ya, apa yang kalian ketahui tentang materi ini ya. Pak Guru kasih waktu ya. Malam ya. Baik. Terima kasih baca ya. Ya, silakan diisi. Ya Bapak langsung ditulis saja Mbak. Ya. Langsung tulis. Ya Bapak
Ais sudah Ais? Belum. Ya, silakan. Cukup ya. Baik, perhatikan. Setelah kalian sudah mengurai dari apa yang Pak Guru jelaskan tadi tentang zakat fitrah, ya, Pak Guru membagi tiga kelompok ya, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Baik. Dari video ini, ya, perhatikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari video ini dan penjelasan dari Pak Guru tentang zakat fitrah, pertanyaannya coba diskusikan. Apa yang disebut dengan zakat fitrah? Yo, yang bisa ngacung dan mewakili teman-teman. Ya, silakan. Kalian maju saja tidak apa-apa. Ini. Nah. Oke. Coba diskusi pada belakang. Ya. Apa yang kalian ketahui? Ya, berdua. Apa yang kalian ketahui tentang zakat fitrah? Iya, arti dan segala yang lainnya. Oh, langsung? Hebat. Coba masukkan juga kayak Pak. Nah, biar jelas suaranya. Baik, coba apa yang Wena yang ketahui apa tentang zakat? Adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh laki-laki atau perempuan dewasa. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Wena. Ya. Ya. Dari keterangan Mbak Wena, zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan bagi orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kelompok 1, silakan. Masuk. Ya. Ya, silakan Mbak. Ya. Ya, silakan Mbak Lola ya. Loli. Nah, Mbak Loli, apa yang kamu ketahui tentang penjelasan tadi? Zakat fitrah adalah zakat yang bertujuan untuk mensucikan jiwa. Ya, bagus. Tepuk tangan buat Loli. Ya. Tujuan dari membayar zakat fitrah adalah untuk apa? Mensucikan jiwa. Ya, kelompok 3. Ada yang mewakili? Ya, silakan. Ya, silakan. Ya.
Ya, bagus. Tepuk tangan. Tepuk tangannya siapa? Naswa. Zakat fitrah yang harus dibayarkan berapa jumlahnya? 2,5 kilogram berwujud makanan pokok. Gitu ya. Baik. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah karena apa? Sudah diberi kesempatan untuk membayar zakat. Berapa banyak orang berpuasa tapi sayangnya belum bisa membayar zakat. Hal ini bisa lantaran dia pada saat Lebaran tidak memiliki apa-apa, yang buat makan pun nggak ada, apalagi bayar zakat. Yang kedua adalah kita masih diberikan kesempatan yaitu umur untuk bisa melampaui dari tarawih, Ramadan, amalan-amalan yang lainnya dilanjut disempurnakan dengan membayar zakat. Tadi sebagaimana yang Pak Guru cerita, orang puasa full 1 bulan, giliran pulang ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu tentunya terkait dengan wajib bayar zakat, akhirnya tidak membayar zakat. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah karena apa? Sudah diberi kesempatan untuk membayar zakat. Berapa banyak orang berpuasa tapi sayangnya belum bisa membayar zakat. Hal ini bisa lantaran dia pada saat Lebaran tidak memiliki apa-apa, yang buat makan pun nggak ada, apalagi bayar zakat. Yang kedua adalah kita masih diberikan kesempatan yaitu umur untuk bisa melampaui dari tarawih, Ramadan, amalan-amalan yang lainnya dilanjut disempurnakan dengan membayar zakat. Tadi sebagaimana yang Pak Guru cerita, orang puasa full 1 bulan, giliran pulang ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu tentunya terkait dengan wajib bayar zakat, akhirnya tidak membayar zakat. Karena apa? Karena pulang ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala sesuatu apa yang telah diberikan kepada kita semua. Baik, anak-anak yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah materi kita sudah selesai tentang zakat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berikutnya bisa mengikuti pelajaran yang lain setelah ini. Silakan boleh berkemas-kemas.